Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi Gusmarianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis strategi digital marketing dan customer engagement pada perusahaan Gojek. Hal ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pada Universitas Cyber Asia pada mata kuliah digital marketing. Baiklah, langsung saja akan saya mulai. Penjelasan yang pertama yaitu terkait dengan profil Gojek terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat profil dari aplikasi Gojek, yaitu adalah super app terbesar di Indonesia. Jadi Gojek ini adalah sebuah aplikasi yang dapat di-download di Play Store atau App Store dan memiliki berbagai macam layanan. Jadi layanan yang ada di aplikasi Gojek ini ada berbagai macam. Yang pertama itu ada GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan GoPay. Hal ini membuat pelanggan cenderung bertahan karena kemudahan, kecepatan, dan konsistensi pengalaman layanan yang tersedia pada aplikasi tersebut. Jadi hanya satu aplikasi tapi berbagai macam layanan tersedia dalam aplikasi itu. Kemudian Gojek itu adalah ekosistem digital yang terintegrasi. Jadi Gojek tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan digital, tetapi juga sebagai platform ekosistem atau platform-based business. Dalam konteks digital marketing, Gojek ini berhasil memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi penggunanya, bagi mitra drivernya, dan juga bagi pelaku UMKM. Nah, ini ekosistem layanan yang ada pada aplikasi Gojek. Yang pertama itu ada GoRide dan GoCar. Ini adalah layanan untuk transportasi yang bisa digunakan di aplikasi Gojek. Kemudian ada layanan GoFood. Nah, GoFood ini adalah layanan pesan antar makanan yang juga bisa Anda nikmati pada aplikasi Gojek. Kemudian yang selanjutnya itu adalah GoSend. Jadi GoSend ini adalah layanan logistik instan. Jadi apabila teman-teman hendak mengirimkan paket baik berupa barang atau dokumen itu bisa menggunakan layanan GoSend yang ada pada aplikasi Gojek. Yang selanjutnya itu adalah GoPay. Jadi GoPay ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya yaitu karena GoPay ini adalah dompet digital. Jadi dompet digital yang bisa digunakan sebagai media pembayaran baik di aplikasi lain seperti e-commerce lainnya ataupun bisa langsung digunakan sebagai media pembayaran pada merchant-merchant yang sudah melakukan kerjasama dengan Gojek. Dan yang terakhir adalah GoMart dan juga GoShop. Nah, ini adalah layanan belanja cepat yang dapat digunakan di aplikasi Gojek. Jadi, apabila teman-teman tidak bisa langsung berbelanja ke semua ke supermarket ataupun minimarket, ini bisa Anda lakukan lewat aplikasi Gojek melalui layanan GoMart dan GoShop. Jadi, Anda bisa berbelanja secara online, berbelanjanya itu di supermarket atau UMKM yang bekerja sama dengan Gojek. Nah, strategi media sosial yang dilakukan oleh Gojek ini yang pertama ada melalui Instagram dan juga TikTok. Jadi untuk strategi pemasarannya, Gojek ini hampir menggunakan berbagai macam sosial media. Hampir semuanya digunakan oleh Gojek untuk memasarkan atau mempromosikan layanannya. Yang pertama itu adalah sosial media di Instagram dan TikTok. Jadi dua sosial media ini digunakan untuk membangun brand personality yang fun, ramah, dan dekat dengan keseharian masyarakat urban. Kemudian yang kedua itu melalui Twitter. Jadi Twitter berfungsi sebagai real-time engagement channel, khususnya dalam menangani keluhan atau isu layanan. Jadi banyak pelanggan, customer itu mereka apabila ada keluhan atau terjadi error pada aplikasi Gojek, mereka akan langsung bertanya melalui aplikasi Twitter karena cenderung lebih cepat untuk dijawab. Dan yang selanjutnya yaitu YouTube. Nah, YouTube ini dimanfaatkan untuk membangun narasi jangka panjang melalui storytelling. Jadi ada beberapa influencer yang sudah bekerja sama dengan Gojek. Mereka akan membuat video dan mempostingnya pada YouTube mereka masing-masing
terkait dengan layanan-layanan Gojek dan juga manfaat-manfaat yang bisa diterima apabila menggunakan aplikasi Gojek. Yang kemudian yaitu ada content marketing human centric sebagai emotional strategy. Jadi yang pertama itu ada menciptakan emotional attachment antara brand tersebut yang dalam hal ini adalah brand Gojek dengan konsumennya. Kemudian menggeser persepsi Gojek dari sekedar aplikasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu meningkatkan trust dan brand credibility. Nah, dalam teori pemasaran, strategi ini selaras dengan konsep emotional branding. Nah, di mana keputusan konsumen ini tidak hanya rasional, tetapi juga emosional. Nah, kemudian influencer dan key of lead marketing yang pertama itu ada mereka menggunakan bintang iklan terkenal. Jadi, untuk marketingnya, Gojek ini mereka akan bekerja sama dengan menggait bintang-bintang iklan terkenal seperti Reza Rahardian dan juga Pevita Pierce. Karena mereka ini adalah artis papan atas, jadi masyarakat luas sudah cenderung banyak tahu tentang mereka. Jadi diharapkan dengan menggunakan bintang iklan terkenal ini akan menambah jangkauan dari Gojek untuk dapat digunakan pada masyarakat luas. Kemudian meningkatkan awareness dan trust. Dan juga selain dengan bintang iklan dan aktor terkenal, mereka juga melakukan kolaborasi dengan food vlogger, kemudian lifestyle influencer. Jadi food vlogger ini karena Gojek ini memiliki layanan GoFood yang sudah saya jelaskan tadi, jadi eh, lebih cenderung untuk mempromosikan terkait dengan layanan GoFood. Kemudian ada data driven personalization. Jadi Gojek ini ada terdapat 3 poin. Yang pertama itu rekomendasi restorannya itu sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Jadi eh, beberapa restoran yang sering kita kunjungi itu akan menjadi restoran yang cenderung tampil di paling atas pada saat kita membuka aplikasi Gojek. Kemudian ada push notification relevant. Jadi apabila terdapat promosi-promosi yang dilakukan atau dipasarkan oleh brand-brand atau UMKM yang bekerja sama, ini kita akan mendapatkan notifikasi tersebut. Kemudian yang terakhir itu promo personal berbasis data. Jadi keunggulan utama Gojek ini terletak pada pemanfaatan big data dan artificial intelligence. Jadi data transaksi dan perilaku pengguna digunakan untuk menciptakan promosi yang tepat dan relevan serta yang juga tepat sasaran. Kemudian mengurangi marketing waste akibat promo yang tidak sesuai kebutuhan dan meningkatkan efisiensi biaya pemasaran. Nah, pendekatan ini mendukung konsep relationship marketing, di mana interaksi yang relevan dan berkelanjutan lebih bernilai dibandingkan dengan promosi massal. Nah, customer engagementnya ini ada beberapa fitur. Yang pertama itu adalah in-app chat. Nah, fitur in-app chat pada aplikasi Gojek ini berfungsi sebagai media komunikasi langsung antara pengguna dan mitra driver maupun merchant. Nah, keberadaan fitur ini sangat penting dalam mendukung kelancaran layanan, terutama pada layanan transportasi dan pesan antar. Kemudian yang kedua itu ada rating dan tipping. Nah, fitur rating memungkinkan pelanggan memberikan penilaian yang telah dia terima atas layanan yang telah dia terima. Kemudian fitur tipping juga memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memberikan apresiasi tambahan secara sukarela kepada driver. Dan yang terakhir itu adalah komunitas driver dan UMKM. Nah, Gojek sendiri ini secara aktif membangun dan mendukung komunitas mitra driver, bisa melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Dan yang terakhir itu ada forum komunikasi dan kegiatan komunitas. Nah, melalui fitur-fitur ini, Gojek berhasil membangun interaksi dua arah, menciptakan kepercayaan serta memperkuat hubungan emosional antara brand, pelanggan, dan mitra ekosistem.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama keberhasilan Gojek dalam digital marketing dan customer engagement ini tidak terlepas dari pendekatan human centric dan berbasis nilai, kemudian pemanfaatan data dan teknologi secara strategi, dan kemudian integrasi layanan dalam satu ekosistem, kemudian fokus pada loyalitas jangka panjang. Jadi bukan hanya sekedar promosi jangka pendek. Nah, Gojek menjadi contoh nyata bagaimana transformasi digital yang berorientasi pada manusia mampu menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan di pasar Indonesia. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan PowerPoint tampilan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.